Awal cerita film dibuka dengan seorang pria yang bernama Tommy. Saat itu, Tommy sedang berbelanja ke sebuah toko kebutuhan sembako di Old West, di mana kawasan itu adalah kawasan anti-Indian yang ditempati para koboi. Ia pun dimusuhi dan dikira bahwa dirinya adalah seorang suku Indian. Namun sebenarnya Tommy adalah orang Barat yang kemudian diasuh oleh suku kepala Indian setelah ibu kandungnya meninggal karena dibunuh. Di sisi lain, seorang wanita Indian yang sering dipanggil sebagai Smoking Fox tiba-tiba dihampiri oleh sekelompok koboi penjahat. Kelompok itu dijuluki sebagai Left Eye Boys. Kelompok ini dipimpin oleh pria yang bernama Will. Di sana kelompok Left Eye Boys menunjukkan kengeriannya kepada Fox, di mana kelompok itu menunjukkan bola mata kiri mereka yang sebelumnya telah mereka congkel untuk tanda kesetiaan kepada kelompoknya. Tak hanya itu, Will pun selalu menggoda Fox. Namun untungnya saat itu Tommy datang. Walaupun ia sempat dihina oleh mereka, namun pada akhirnya Tommy mampu membereskan mereka semua. Lalu Tommy dan Fox pun kembali ke tempat mereka tinggal di balik perbukitan, di mana tempat itu adalah tempat keberadaan persembunyian para suku Indian. Di rumah tampaknya Tommy satu-satunya pria yang diandalkan oleh mereka. Namun di saat itu juga mereka dikejutkan oleh pria koboi tua yang bernama Frank. The boy, Tommy, his boy's mother were a particular boy. Kedatangan Frank ke sana demi mengakui bahwa dirinya mendekati mereka hanya untuk mencari putra pertamanya yang bernama Tommy. Tommy sempat tak percaya mendengarnya. Namun saat itu Frank mencoba meyakinkannya bahwa ia adalah ayahnya. Frank juga menceritakan kisah ibu Tommy yang pada akhirnya membuat Tommy percaya bahwa Frank benar-benar ayahnya. Mendengar cerita ibunya, Tommy pun flashback kembali dengan peristiwa ketika ibunya meninggal saat dia masih kecil. Looking for me. Shoot. I don't remember much about my mother. Any dungeon. They dies. Frank juga meminta maaf kepada Tommy bahwa dirinya tidak ada di sampingnya saat ibunya meninggal. Frank berjanji bahwa dirinya akan memberi uang kepada suku Indian karena mereka telah berhasil membesarkan anaknya. Frank pun mengakui dirinya mempunyai banyak uang yang sebelumnya ia kubur di bawah kincir angin. Hal itu ia lakukan karena uangnya itu adalah hasil dari perampokan bank. Keesokan harinya mereka didatangi oleh sekelompok koboi yang tidak dikenal. Ternyata mereka adalah anak buah dari Frank. Di sana salah satu anak buahnya yang bernama Chico tiba-tiba mengancam Frank. Si Chico ini mengancam Frank untuk membayar hutang-hutangnya yang totalnya adalah $50.000. Frank mengaku bahwa uangnya tersebut telah ia kubur di sebuah tempat yang dijuluki sebagai kincir angin bernyanyi. Pada akhirnya anak buahnya itu kemudian membawanya ke tempat itu untuk menunjukkan uang tersebut. Melihat ayahnya dalam bahaya, akhirnya Tommy memutuskan untuk mengumpulkan banyak uang dengan cara merampok.
Lantas ia pun pergi dan menginap di sebuah penginapan milik seorang wanita yang bernama Esmeralda. There's a bank in this town. Yes, I think. So he thinks it's an... Tommy pun sempat berbincang-bincang kepadanya. Namun saat itu Esmeralda tak sengaja curhat dan mengatakan bahwa dirinya pernah dihamili oleh seorang perampok yang bernama Frank. Frank lalu kabur dan meninggalkan janinnya yang saat ini sudah tambah dewasa. Mendengar hal itu, Tommy terkejut dan kemudian ia menghampiri pria yang bernama Ramon yang merupakan putra dari Esmeralda. Tommy meyakinkannya bahwa mereka berdua ternyata mempunyai ayah yang sama. Tommy pun menunjuk Ramon untuk menjalankan misi untuk menyelamatkan ayah mereka. Pada akhirnya mereka bersatu, walaupun tampaknya Ramon adalah seorang gay. You can help. Ever since I'm Pequeño. Tommy dan Ramon kemudian pergi ke sebuah bank terdekat untuk merampok. Di sini Ramon mengalihkan perhatian seorang penjaga bank dengan cara memasukkan keledainya ke dalam ruang penjaga itu. Sedangkan Tommy menyelinap ke dalam tempat penyimpanan uang dan kemudian membobolnya. Namun saat itu penjaga bank mengetahuinya dan mulai mengejar Tommy. Di sisi lain, Ramon tiba-tiba bertemu remaja yang sedikit mempunyai kelainan mental. Ia bernama Beth. Saat itu Beth sedang mencari pria yang telah meniduri ibunya di masa lalu. Yang ternyata pria yang dicari olehnya juga bernama Frank. Lalu Beth yakin bahwa orang yang ia cari adalah Frank. Mendengar itu membuat Ramon terkejut bahwa mereka juga mempunyai ayah yang sama. Ramon pun memberitahu Tommy dan akhirnya ia membawa Beth untuk menjauhi kota tersebut. Di sisi lain, seorang penjaga toko memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Left Eye Boys. Will kemudian menyuruhnya untuk mencongkel mata kanannya. Penjaga itu sempat keberatan karena mata kirinya ternyata bermasalah. Namun karena aturan, ia pun lantas mencongkel mata kanannya. Setelah perjalanan panjang, Tommy beserta dua bersaudaranya pun bersinggah di sebuah rumah tua di lereng pegunungan. Namun setelah sampai, tiba-tiba diserang oleh penghuni rumah tersebut. Pada akhirnya Tommy pun berhasil menjinakkan penghuni rumah tersebut. Tommy mencoba mengajaknya bicara, namun pria itu tidak bisa berbicara. Pria gagu itu menyuguhkan minuman keras yang ia tuangkan dari sebuah teko. Namun Tommy pun dibuat terkejut karena teko itu bertuliskan khusus untuk Frank. Lantas Tommy pun kemudian menyuruh pria itu untuk bercerita, yang ternyata di masa lalu ibu pria gagu itu dulunya adalah penjual minuman keras yang pada akhirnya sering diperkaos oleh Frank. Mendengar ceritanya, Tommy langsung yakin bahwa pria itu adalah saudaranya. Karena tak tahu nama aslinya, mereka pun sepakat untuk memanggilnya Herm. Mereka semua kemudian melanjutkan perjalanan ke sebuah bar
yang dijaga oleh seorang anak buah Frank yang bernama Smiley. Di sana sebenarnya mereka akan melakukan rencana untuk mencuri piala emas yang dipajang di sana. Namun secara bersamaan, pria misterius tiba-tiba memaksa Smiley untuk memberikan informasi soal Frank. Namun saat itu, Smiley tiba-tiba terbawa emosi, kemudian memukuli pria tersebut. Namun untungnya asisten Smiley menenangkannya, dan kemudian ia pun pergi. Namun saat kemudian ia pun berbicara kepada pria itu yang bernama Danny. Tujuannya ke sini sebenarnya adalah mencari ayahnya yang juga bernama Frank. Tak hanya itu, seorang asisten Smiley yang bernama Zico ternyata juga mencari ayahnya, yaitu Frank juga. Mendengar itu, Tommy pun mengumpulkan mereka dan memberitahunya bahwa ayah mereka sedang dalam bahaya. Mereka harus mengumpulkan uang senilai $50.000. Singkat cerita, mereka pun berhasil mendapatkan piala itu. Namun sayang, Smiley tiba-tiba menghadang mereka dengan menggenggam 2 pistol di tangannya. Tommy dan lainnya sempat ingin menyerah. Namun kemudian Ramon pun tiba, kemudian memenggal kepala Smiley dengan lucunya. Setelah mereka berhasil mencuri piala emas itu, kemudian mereka pun pergi ke Swiss Rock Crocs untuk kembali melakukan aksi perampokannya, di mana Peth ditugaskan untuk mengalihkan perhatian masyarakat. Saat itu Peth menemui sheriff yang saat itu sedang bersama istrinya. Namun saat itu Peth tiba-tiba menyepung pentil istri sheriff. You're telling us what we can and can't. Go, you half-wit. Hal ini pun membuat Peth dihukum gantung oleh sheriff tersebut. Lalu masyarakat pun berkumpul di tengah kota untuk menyaksikan penghukuman. Di tengah penghukuman Peth, Tommy dan lainnya menjarah toko perhiasan di sana. Sementara itu masyarakat terlalu antusias menyaksikan penggantungan. Namun ternyata Peth memiliki leher yang amat kuat, sehingga ia mampu menahan jeratan yang mengikat di lehernya. Para sheriff pun terheran dan akhirnya mereka memutuskan untuk menembak Peth. Namun untungnya saat itu Tommy berhasil menyelamatkannya, walaupun aksinya sempat gagal. Tommy dan kesemua saudaranya pun merayakan keberhasilan mereka karena uang mereka sudah cukup untuk menebus hutang ayah mereka. Namun masalah tiba-tiba muncul. Secara tak disangka, kelompok Will datang dan kemudian membawa separuh uang mereka. Karena peristiwa itu memaksa mereka untuk melakukan perampokan kembali. Mereka mulai mengincar acara perjudian besar-besaran yang digelar di tengah gurun. Di sana Ramon menyamar menjadi pemain judi. Sementara itu Herm dan Zico menyamar sebagai asisten Ramon. We run a gentleman. Setelah penjudi mengeluarkan uang taruhan masing-masing, Ramon mulai kebingungan
karena ia tidak membawa uang sepeser pun untuk taruhan saat itu. Salah satu penjudi mencurigainya, sampai akhirnya Ramon hampir ditembak olehnya. Namun untungnya Tommy datang dan kemudian langsung menyabotase mereka. Mi hermano. Hands up high. Dan pada akhirnya mereka berhasil merampas uang para penjudi itu dan kemudian pergi sejauh mungkin. Hurry up, Burrow. Move your ass. It's alright. One sweetheart. Setelah perjalanan panjang, mereka tak sengaja melihat kelompok Will yang saat itu sedang mengalami masalah. Yang ternyata kelompok Will telah dirampok dan dikubur hidup-hidup oleh kelompok lain. Mereka memohon kepada Tommy untuk membebaskan mereka. Namun saat itu Tommy pun memberikan syarat bahwa mereka harus mengembalikan uangnya yang sebelumnya mereka curi darinya. We don't need no more. Let's go. Hey! Let's saddle up. Burn it down. Setelah mereka menyelamatkan kelompok Will, Tommy tak sengaja melihat foto kenangan geng Frank yang sebelumnya telah disimpan oleh Danny. Di sana Tommy terkejut bahwa yang telah membunuh ibunya sebelumnya adalah anak buah Frank itu sendiri. Let me see how far. Let me think. There. We can't waste any time. Malamnya, Tommy memutuskan untuk pergi ke tempat yang ada di foto itu. Lalu Tommy meninggalkan saudara-saudaranya yang sempat istirahat. Lantas ia pun pergi ke Silver Canyon, yang dimana merupakan markas dari kelompok ayahnya. Di sana, Tommy memberikan uang kepada mereka dan melunasi hutang-hutang ayahnya. Tak hanya itu, Tommy juga membunuh si Zero yang ternyata sebelumnya telah membunuh ibunya. Hal itu membuat anak buah Frank mengancam Tommy. Namun untungnya pada saat itu juga para saudara Tommy pun datang bersama dengan kelompok Will. Namun saat itu Frank menyuruh anak buahnya untuk pergi dan kemudian membawa uang itu. Don't look like a tumbleweed at all. That's one less guy. Let's ride. Frank pun berterima kasih kepada Tommy karena ia telah menyelamatkannya. Tak hanya itu, Tommy pun memperkenalkan saudaranya yang merupakan anak Frank itu sendiri. Mereka pun bahagia karena pada akhirnya mereka bertemu dengan ayah kandungnya. Could you help So much that I'm 3 nips. play together sometime? I think they'd like that.